Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Sayulanda dengan NIM 191FK03061 dari tingkat 2 kelas B, Fakultas Keperawatan, Prodi S1 Keperawatan di Universitas Bakti Kencana Bandung. Nah, di sini saya akan melakukan tindakan perawatan luka pos operasi yang tujuannya itu untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder dan untuk menjaga kebersihan dari luka pos operasinya dan untuk menjaga kekeringan dari luka tersebut. Sebelum kita melakukan tindakan, kita lakukan prainteraksi dulu, yaitu melakukan benar pasien dan mengecek data-data pasien terlebih dahulu. Jika sudah sesuai, kita bisa langsung untuk melakukan tindakannya. Nah, ini adalah alat dan bahan untuk melakukan perawatan luka pos operasi. Yang sudah saya modifikasi, yaitu ada bak instrumen yang sudah steril, yang berisikan ada handscoon steril, ada pinset anatomis, pinset chirurgis, ada kasa steril, lalu ada handscoon bersih, ada plaister yang saya modifikasi, lalu ada alcohol swab, ada gunting untuk plaister, ada hand sanitizer untuk mencuci tangan, lalu ada kantong infeksius, ada air NaCl, cairan NaCl, ada kom yang sudah berisi cairan betadin, lalu ada bengkok, dan ada perlak. Assalamualaikum Ibu. Ibu, perkenalkan, nama saya Perawat Agnisa. Saya di sini dinas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Jadi nanti saya yang akan merawat Ibu ya. Sesuai dengan prosedur keamanan di rumah sakit ini, Ibu boleh sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu. Baik, saya sambil lihat bilangnya Ibu. Baik, sudah sesuai ya Ibu. Ini dengan Ibu Sinta, usianya 26 tahun ya Ibu. Baik, sudah sesuai Ibu. Nah Ibu, tujuan saya di sini, saya akan melakukan tindakan perawatan luka pos operasi yang sudah Ibu lakukan ya. Nah, saya akan merawat luka Ibu. Nah, tujuannya itu, perawatan luka pos operasinya itu untuk mencegah terjadinya infeksi dan untuk memberikan kenyamanan kepada Ibu dan membersihkan luka agar lukanya cepat kering Ibu. Nah, untuk kontrak waktunya itu kurang lebih 10 menit Ibu. Nanti untuk tindakannya itu saya akan membuka balutan yang Ibu sekarang, dan saya akan membersihkannya terlebih dahulu lalu menggantikannya dengan balutan yang baru Ibu. Nah, untuk kontrak waktunya kan 10 menit ya Ibu. Nah, sebelum saya melakukan tindakannya, apakah ada yang bertanyakan terlebih dahulu Ibu? Dan Ibu sudah bersedia? Baik Ibu, kalau Ibu sudah bersedia tidak ada yang ditanyakan, kalau gitu saya izin mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Ibu. Baik Ibu, peralatannya sudah siap ya Ibu. Saya dekatkan alatnya. Dan bila tinggi kasurnya atau ada penghalang, diturunkan terlebih dahulu. Lalu kita posisikan pasiennya senyaman mungkin. Bagaimana Ibu posisinya? Seperti ini, apakah sudah nyaman? Baik Ibu, kalau sudah nyaman. Lalu kita tempatkan kantong sampah infeksius di dekat pasien. Setelah itu kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Kita cuci tangan 6 langkah. Setelah cuci tangan, kita pasang perlaknya dan buka selimut sesuai dengan kebutuhan saja ya, sampai balutannya terlihat saja. Setelah itu kita simpan. Ibu, saya simpannya perlaknya di sini. Maaf Ibu. Nah, sudah ya Ibu. Setelah itu kita pasang handscoon bersih. Setelah memakai handscoon, lalu kita buka balutannya. Ibu, saya buka ya balutannya. Buka balutan menggunakan alcohol swab. Maaf ya Ibu. Buka perlahan dan lihat ekspresi muka pasiennya seperti apa. Setelah balutannya dibuka, kita buang ke tempat sampah infeksius. Setelah itu kita lihat observasi luka pasien, kita infeksi terlebih dahulu untuk warna lukanya seperti apa dan apakah ada bau atau tidak. Lalu kita coba ditekan-tekan apakah keluar darah dan nanah. Jika sudah dikaji lukanya, lalu kita ganti handscoon-nya menggunakan handscoon yang steril.
buang handscoon ke dalam tempat sampah infeksius, lalu kita cuci tangan dulu kembali. Dan ganti menggunakan handscoon steril. Setelah memakai handscoon yang steril, lalu kita bersihkan area lukanya. Kita ambil pinsetnya, lalu kita tuangkan cairan NaCl, lalu kita peras dengan kedua pinset, dengan pinset anatomis dan kirurgis, tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Setelah itu kita lapkan ke lukanya, yaitu dengan dari bagian atas ke bagian bawah. Lakukan hanya sekali, setelah itu kita buang ke dalam tempat sampah infeksius, lalu kita lakukan kembali. Kan? Setelah itu kita peras supaya tidak terlalu basah, dan kita lakukan juga dari atas ke bawah. Setelah itu buang kembali. Sekarang kita lakukan secara memutar. Kita lakukan secara memutar, yaitu dari arah tengah dengan ke arah luar ya. Kita lakukan memutar. Sudah, buang. Setelah itu kita keringkan. Kita keringkan, lalu buang. Setelah dikeringkan, lalu kita gunakan cairan betadine, atau cairan sudah diberi betadine. Sama teknisnya, yaitu diperas terlebih dahulu supaya tidak terlalu banyak. Lalu kita arahnya sama, yaitu dari atas ke bawah, lalu ganti kembali. Setelah itu memutar dari tengah ke arah luar dan ke arah lukanya juga. Sudah, setelah itu kita buang alat-alat yang sudah tidak steril ke dalam bengkok, atau kita simpan. Lalu kita pasangkan kasanya atau balutannya kembali. Kita gunakan kasa yang steril. Maaf ya Ibu, saya pasangkan lagi kasanya, balutannya ya, saya pasangkan kembali. Setelah itu kita beri plester di pinggir-pinggirnya saja. Kita gunakan plesternya yang mudah untuk tidak terlalu nempel ke dalam kulit ya, supaya tidak rusak itu kulitnya. Setelah itu kita pakaikan seperti ini, hanya di pinggirnya saja. Jika plesternya kurang, boleh ditambahkan kembali. Kita tambahkan di pinggir yang belah sini ya Ibu. Nah Ibu, pemasangannya sudah selesai ya Ibu. Untuk pembersihan dan penggantian balutannya sudah selesai Ibu. Kalau gitu saya izin untuk merapikan alatnya dulu ya Ibu. Baik Ibu, setelah itu rapikan alat yang sudah selesai. Buka handscoon. Dan buang ke tempat sampah infeksius. Rapikan alat. Dan cuci tangan kembali. Setelah itu kita rapikan juga
posisi pasiennya. Ibu, saya selimuti lagi ya. Bagaimana Ibu posisinya? Apakah sudah nyaman seperti ini? Baik Ibu, kalau gitu sudah nyaman ya Ibu. Nah Ibu, bagaimana nih perasaannya setelah barusannya diganti dan sudah dibersihkan juga Ibu? Ya lebih nyaman ya Ibu? Iya, sudah tidak terlalu sakit ya? Ya Ibu, mudah-mudahan lukanya cepat kering ya Ibu. Baik Ibu, kalau gitu tindakannya Ibu sudah selesai ya, dan saya izin pamit ya Ibu ke ruang perawat. Nanti bila Ibu butuh apa-apa, Ibu bisa panggil saya ke ruang perawat, atau keluarga Ibu bisa panggil saya ke ruang perawat, atau bisa juga pencet bel Ibu ya di sebelah sini. Baik Ibu, kalau gitu saya pamit ya Ibu. Assalamualaikum. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.